meneruskan pelajaran kita di Injil Yohanes. Kita sekarang di pasal 6, ayat 67 sampai 71, akhir pasal 6. Sebaliknya, ini boleh dikasih judul, sebaliknya, ke-12 murid tetap percaya dan tidak mau meninggalkan dia. Walaupun banyak dari mereka yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus tidak mau mengikuti dia lagi karena perkataannya terlalu berat, ya ternyata mereka tidak percaya kepadanya. Tetapi ke-12 murid tetap mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pasal 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mungkin terjemahan baru berkata ke-12 muridnya. Tetapi kata muridnya tidak ada di dalam bahasa aslinya yang ditulis. Maka kata Yesus kepada ke-12 itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Rasul Yohanes memakai ungkapan ke-12 itu untuk merujuk kepada ke-12 rasul di ayat ini dan ayat 70, 71 dan juga pasal 20 ayat 24, tetapi di Injil Yohanes tidak dicatat daftar nama ke-12 rasul seperti ada dicatat di dalam Injil Sinoptik. Matius pasal 10 ada, Markus pasal 3 ada, Lukas pasal 6 ada daftar nama ke-12 rasul. Mengapa Rasul Yohanes tidak mencatat daftar ke-12 rasul? Mungkin karena dia tidak mau mencatat namanya sendiri di dalam Injil Yohanes. Memang nama Yohanes muncul di dalam Injil Yohanes, tetapi itu selalu Yohanes Pembaptis dan bukan Yohanes Rasul. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Lihat misalnya ayat 70 dan 71. Tetapi dia mengucapkan ini mungkin untuk menantang mereka, mungkin untuk menguatkan iman mereka. Bentuk pertanyaan ini dalam bahasa Yunani dan pemakaian kata me, kata Yunani me yang berarti tidak, memberi kesan bahwa dia berpikir mereka akan menjawab dengan jawaban yang benar. Dia berpikir mereka akan tetap setia padanya. Pasal 6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Ternyata di sini ada satu lagi masalah naskah. Menurut beberapa naskah sangat tua, Petrus mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi menurut mayoritas naskah, yang saya anggap lebih bermutu, Petrus mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Kristus Anak Allah yang hidup. Dan dia memakai istilah kurios kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai titik ini, setiap kali kita melihat istilah kurios dipakai oleh manusia terhadap Tuhan Yesus, ya selayaknya diterjemahkan Tuhan. Tuhan. Kata kurios dapat berarti Tuhan, juga dapat dipakai Tuhan. Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Apakah di sini kata kurios selayaknya diterjemahkan Tuhan atau Tuan? Sebenarnya sulit ditentukan. Kurios sebagai Tuhan jika Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dengan demikian, ini berarti bahwa dia memahami bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Allah yang kekal, yang maha kuasa, maha tahu. Ataukah dia masih menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, dan juga Kristus, Anak Allah yang hidup? Apakah Petrus
pada titik ini memahami bahwa Mesias Kristus adalah Allah? Belum tentu. Belum tentu. Jadi di sini apa Tuhan atau Tuhan maksud Petrus sulit dipastikan. Mungkin ini bersifat ambigu sesuai kebiasaan Yohanes dan kita tidak dapat memastikan apa maksudnya Tuhan atau Tuhan. Tetapi sikap Petrus sebagai pemberani sangat nyata di dalam ayat ini. Dia menjadi juru bicara demi mereka ke-12. Amatilah bahwa dia berkata, kepada siapakah kami akan pergi, bukan kepada siapakah aku akan pergi. Ya, itu sifat keberanian Petrus di sini. Pengakuan Petrus mulia dan benar. Nah, pasti pemahaman mereka mengenai identitas Tuhan Yesus semakin jelas dan pasti lebih jelas sesudah dia naik ke surga. Tapi meskipun demikian, pengakuan ini sangat indah. Ya, mereka tidak memahami segala sesuatu yang dia ucapkan di dalam pasal ini, tetapi mereka memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup, ayat 63. Petrus juga mengucapkan pengakuan yang luar biasa di Kaisarea Filipi. Lihat Matius pasal 16 ayat 16. Markus pasal 8 ayat 29. Dan Lukas pasal 9 ayat 20. Tetapi lokasi berbeda, keadaan berbeda, pertanyaan Tuhan Yesus berbeda, dan pengakuan juga berbeda. Pasal 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat ini dan yang sebelumnya mengemukakan susunan pergantian yang antara Petrus dan Yudas Iskariotes yang akan kita lihat nanti di dalam Injil Yohanes. Pasal 6 ayat 70 dan 71 menjadi seperti benih pikiran yang akan berbuah nanti, berkembang dan berbuah nanti, bahwa salah satu murid akan mengkhianati dia. Yohanes menjelaskan kepada kita, tetapi Tuhan Yesus tidak menjelaskan kepada mereka bahwa nanti itu Yudas. Ya, supaya iman mereka tidak goyang nanti pada waktu Yudas mengkhianati dia, Tuhan menjelaskan jauh sebelumnya bahwa dia sudah tahu apa akan Yudas lakukan. Dia tidak berkata bahwa iblis menjadi manusia, menjadi Yudas. Ini suatu kiasan bahwa Yudas adalah iblis. Dan kiasan ini tepat karena iblis artinya pendakwa dan Yudas akan mendakwa. Amatilah pasal 13 ayat 2. Makan sore telah dihidangkan dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon. Lihat juga Lukas pasal 22 ayat 3. Dan kita mengamati bahwa tanggapan Tuhan Yesus pada kata-kata Petrus diarahkan kepada mereka, bukan hanya kepada Petrus. Kita harus memahami maksud Tuhan Yesus Kristus. Ini seolah-olah dia berkata, walaupun aku tahu bahwa salah satu dari kamu akan mengkhianati aku memilih semua 12 kamu. Pasal 6 ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nama Iskariot berarti orang dari Keriot. Mungkin dia datang dari desa Keriot Hezron, yaitu Hasor,
yang disebut di dalam Yosua 15 ayat 25, atau desa Keriot yang disebut di dalam Yeremia pasal 48 ayat 24. Tetapi penjelasan Yohanes ini, sekali lagi, Yohanes memberi penjelasan supaya kita memahami apa yang perlu dipahami. Penjelasan Yohanes sangat jelas. Dosa Yudas disebut dan tidak dientengkan. Dan sekali lagi, Yohanes menjaga, dia menjelaskan sesuatu untuk, ya katakanlah, menjaga kemahatauan Tuhan Yesus Kristus. Dengan arti, tidak mungkin ada orang menerima kesan dari Injil Yohanes bahwa, Tuhan Yesus terkejut bahwa, itu Yudas yang mengkhianati. Tuhan Yesus tahu, itulah Yudas yang akan mengkhianati dia. Ya, tema-tema utama di dalam Yohanes pasal 6 adalah Paskah dan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah umat Israel dan roti hidup yang harus dimakan dan pemilihan Allah Bapa yang diperlukan dan peningkatan perlawanan. Bahkan ada pengikut yang tidak mau ikut dia lagi.